Halo, Cancer. Halo Cancer. Halo juga Crosswatcher ya, yang lagi memantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya. Kita lihat energi Cancer. Orang yang dealing dengan Cancer, siapapun yang ada kaitan sama Cancer ya. Energi bulan Juni 2023. Oke. Tara. Wah. Ada Aries ya. Leo. Gemini. Scorpio. Cancer. Pisces. Libra, Aquarius ya. Oke. Sagittarius. Ini yang kuat Leo ya. Kemudian Capricorn. Pisces ya. Cancer. Aries. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Nanti dilihat lagi. Oke, jadi ini bisa kamu. Tapi ini bisa dia ya. Bisa vice versa. Ya kalau memang ini kamu di bulan Juni 2023, aku ngelihat sebenarnya ada hal-hal ya yang ingin kamu manifestasikan. Ada hal-hal yang ingin kamu wujudkan menjadi nyata. Tapi memang semua tidak semudah yang kita kira. Semua tidak segampang yang kita kira ya. Beberapa kalian di sini masih harus bersabar. Bersabar gitu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan atau untuk menggapai seseorang. Dan aku ngerasa ini ada energi kayak maju mundur gitu. Beberapa kalian bisa ragu di bulan Juni ya. Misalnya kayak mungkin aku harus sabar sama dia. Tapi kayaknya nggak usah lah ya, lepaskan saja. Cuma di sini kok kepo lagi ya. Kok kayak pengen tahu, kok kayak ya teringat gitu ya. Atau ada rasa bagaimana ya dia sekarang? Dia tuh seperti apa sih? Dia tuh lagi apa ya sekarang? Atau ya kayak maulah tiba-tiba penasaran ya di bulan Juni. Kayak gitu. Terus aku ngerasa sebenarnya ya kamu masih sayang sama dia atau kamu masih mencintainya. Beberapa kalian ya
sebenarnya ingin ada hubungan yang lebih baik gitu ya. Beberapa merasa ingin ya hubungan lebih baik dengan seseorang itu. Cuma kamu kayak orang yang ya udahlah, fokus sama diri sendiri aja dulu ya. Ini berapa kalian kayak nggak mau sih terlalu mikirin cinta-cintaan ya, meskipun kita itu orangnya baperan, bisa bawa perasaan, sensitif gitu ya. Cuma kayak menjadi dewasa gitu, menjadi dewasa dalam menghadapi realita ya, menghadapi dunia nyata. Bahwasanya ya kamu harus fokus gitu kepada hal-hal yang berguna, yang berfaedah gitu ya. Ini beberapa kalian memang mikirin soal uang, soal kerjaan, impian, cita-cita gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau kamu rasa harus fokus sama diri sendiri, membangun hidupmu, ya silakan. Karena ya masa mikirin orang terus kan. Mikirin diri sendiri dulu gitu, beresin dulu diri sendiri ya, membenahi dulu bagaimana hidupmu. Kalau hidupmu udah lebih stabil ya, baru bisa menghadapi orang lain gitu ya. Aku rasa kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Wah. Ini yang kuat Taurus, Pisces ya. Itu kuat. Kemudian yang kuat Scorpio ya. Aries, Aquarius sama Capricorn itu kuat. Libra ya. Libra. Oke. Sama Virgo ya. Itu kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya ini ada seseorang, dia itu ngerasa senang sih sama kamu ya. Ada orang yang senang dengan kamu atau menyukaimu ya, atau ada rasa sayang gitu dengan kamu. Mungkin seseorang ini sebenarnya masih sayang juga, atau ya masih mencintaimu. Ini kalian saling terkoneksi banget ini ya. Cuma apa ya, seseorang ini ngerasa ya hubungan ini tuh berat gitu ya. Hubungan ini berat, rasanya kayak apa ya, ya saya senang sama kamu, saya nyaman dengan kamu, tapi kayaknya ini ada keadaan ya, atau situasi, atau mikirin yang lain ya, atau apa gitu. Kayak ada faktor yang membuat dia ngerasa ya nggak yakin sih, atau ragu sebenarnya. Bisa juga namanya juga hidup ya, namanya juga cinta. Itu kan nggak manis-manis aja ya, ada juga drama-dramanya. Nah kalau ingat-ingat tuh drama-drama yang terjadi, rasanya apa iya ya harus sama kamu ke depannya nanti. Nah seperti itu. Oke. Dan mungkin ada yang ngerasa entah kenapa ini ya, tapi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Aku ngelihat sebenarnya ada seseorang yang menyakiti gitu.
Ingat ya, cinta itu nggak sekedar manis-manis atau senang-senang aja. Meskipun saya senang sama kamu ya, meskipun ada rasa senang gitu ya, ya kan tetap aja namanya manusia bisa menyakiti sebenarnya. Manusia itu bisa mengecewakan. Gitu. Atau ya ingat-ingat gitu ya, ada loh drama-drama kita ya. Udah berlalu drama-drama itu, tapi ya terasa sih sakitnya itu. Ya, jadi kan kalau kita kita ingat nih ya, polemik atau drama atau masalah atau keadaan situasinya yang kayak kita rasa wah ini berat sebenarnya, ya kita akhirnya jadi ragu-ragu, lambat gitu, kayak pelan-pelan banget hubungan ini, koneksi ini ya. Cuma seseorang ini takut kehilangan sebenarnya, dia takut kehilangan kamu. Aku ngerasa ini masih menggenggam ya, masih menggenggam perasaan gitu sama kamu ya, masih menggenggam, kayak ada rasa ya takut juga sih. Kamu kalau ke yang lain gimana, kalau kamu sama yang lain gimana ya, kayak ya takut lah, panik lah, cemas lah, kayak gitu. Oke. Dan aku ngerasa seseorang ini energinya pun mirip gitu, mirip ya kayak kamu. Apalagi kalau ini mirror, cerminan atau twin flame ya. Twin flame, soulmate atau apapun ya. Sebenarnya dia tuh mirip gitu energinya dengan kamu, yang kayak maju mundur ya. Terkadang dia mikir aku harus nih menghampiri kamu ya. Tapi ngerasa gimana ya, kok overthinking gitu, kok kayak ngerasa mikir banget ya, atau banyak yang dipikirkan, misalnya hubungan ini dilanjutkan gitu. Jadi dia ngerasa saya tuh mau aja datang, saya itu mau aja mendekat, tapi nanti gimana ya, nanti ada drama lagi nggak ya gitu ya. Belum apa-apa udah kayak stres aja ngebayanginnya, stres atau overthinking gitu ya. Dia mikirnya berlebihan banget, dia ngerasanya ya sebenarnya ini hubungan yang berat gitu, makanya maju mundur. Kadang pengen maju tapi kadang membatasi diri kayak gitu. Oke. Terus apa ya, aku ngelihat sebenarnya di bulan Juni banyak hal-hal yang perlu kamu pelajari, banyak hal-hal yang perlu kamu renungi gitu. Terutama tentang diri sendiri ya. Jadi sebelum mikirin orang lain, mikirin dulu dirimu sendiri. Kita tuh udah membenahi diri atau tidak? Kita sudah memperbaiki diri atau tidak gitu? Karena sebenarnya setiap orang ya itu punya tanggung jawab masing-masing gitu. Ya kamu punya tanggung jawab dong atas dirimu sendiri. Jadi ya jangan terlalu mikirin orang lain. Mikirin dulu gitu, kayak gimana ya supaya hidup aku positif. Ya mungkin aku tuh harus punya energi positif, harus jadi orang yang positif ya, ngelakuin hal-hal yang positif supaya yang kamu tarik ya itu energi-energi yang positif, supaya kamu menarik energi orang-orang yang positif gitu ya, supaya ini aja sih, jelas aja semuanya ya. Sama juga kayak pengen hidup yang jelas ya, jadi orang yang jelas lah gitu kan. Pengen hidup ini jelas ya, jadi orang yang jelas, bergaul dengan orang yang jelas ya, punya visi, punya misi yang jelas. Nah seperti itu, supaya yang datang nanti hal-hal yang jelas ya. Oke. Cancer, wah. Kita lihat lagi ya. Nah, beberapa kalian bisa aja kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa hidup aku kayak gini ya? Kenapa saya cinta sama orang ini? Kenapa saya sayang sama orang kayak gini gitu kan? Atau apa ya? Ya berapa kalian kayak banyak misteri di hidup ini gitu.
Banyak misteri di hidup kamu, Kak, ya, guys, gitu. Banyak teka-teki misteri di hidup kita, kayak kenapa sih hidup aku seribet ini gitu. Kenapa aku harus menghadapi inilah, menghadapi itulah, mengalami hal ini, hal itu, mencintai orang yang beginilah. Kok bisa ya gitu? Apa sih maksudnya? Kayak gitu. Ya, itulah hidup ya. Banyak misterinya. Jadi buat apa itu semua? Ya supaya kamu itu makin dekatkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa, ya. Ketika ingin menemukan jawabannya, ingin menemukan kejelasannya, dekatkan dirimu kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi ujian cobaan kayak gini kan, itu kan supaya kamu dekatkan dirimu ke Ilahi gitu. Supaya kamu ya perbanyak gitu doa, ibadah. Jadi semua tuh ada hikmahnya, ya. Perlahan tapi pasti kamu akan ketemu jawabannya. Oke. Aku ngerasa berapa kalian ini ada ya yang rindu seperti dulu gitu. Mungkin dulu ya belum ribet-ribet amat gitu, tapi kok sekarang ribet amat gitu. Beberapa kalian mungkin ada ngerasa gitu, andaikan gitu ya bisa membaik seperti dulu, andaikan bisa pulih seperti dulu, andaikan ada yang manis ya seperti dulu. Ya, ada berapa yang merindukan seperti itu atau merindukan seseorang, ya. Tapi karena ini energinya mirroring ya, cerminan, ada kok yang saling kangen, saling rindu, ya. Ya, aku kangen sih. Aku kangen kita kayak dulu, ya. Ya, saya rindu kita seperti dulu. Wah. Ini beberapa kalian butuh ketenangan, butuh kedamaian. Supaya apa? Supaya bisa berpikir jernih, supaya bisa mengambil tindakan dan mengambil keputusan yang tepat, ya. Beberapa di sini apa ya? Ada hal-hal yang harus dilepaskan ya. Kalau sudah toksik, sudah racun, apalagi orang-orang negatif, itu buat apa, ya? Ingatlah bahwa kamu itu sensitif, kamu bisa terpancing. Jadi kalau kita sensitif ya, hindari orang-orang toksik. Karena itu bisa menimbulkan konflik, ya. Jadi sebagai orang yang sensitif, kita harus sadar diri gitu ya. Kita harus menyadari ya kita nggak bisa connect dengan orang yang toksik. Kita nggak bisa connect dengan orang yang menimbulkan konflik, ya. Jadi ya udah, membatasi diri lah, seleksi lah, ya. Hal-hal yang bikin kamu terpancing jadi sensitif lah, hal-hal yang bikin kamu terpancing emosi lah, itu harus bisa kamu batasi sendiri. Karena yang mengelola perasaanmu ya dirimu sendiri. Kamu bisa sensitif, bisa terluka, bisa kecewa, bisa marah. Itu kamu yang kendalikan, ya. Tuh. Oke, sekarang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Oke, kestabilan, keseimbangan. Aku ngerasa yang kamu kerjakan ya, ini akan seimbang hasilnya. Oke. Jadi mungkin ada kalian ya, kayak punya harapan, punya keinginan ya pengenlah sebanding gitu ya. Usaha kerja keras ya, semoga hasilnya sebanding gitu ya. Ya ada keinginan, pengennya sih hasil dari perjuangan ini ya seimbang lah dengan kerja keras selama ini ya. Ya kamu inginkan gitu, semua yang kamu tabur kamu inginkan
kamu tuai. Segala kerja keras, segala pengorbanan, perjuangan, kamu pengen hasilnya seimbang sesuai dengan usaha selama ini ya. Cuma aku ngerasa ada beberapa hal yang bisa terjadi di luar kendali kamu, di luar pikiranmu ya, di luar dari perkiraan kita. Jadi kalau ada hal-hal di luar jangkauanmu, ya itu berarti kehendak Tuhan ya, kehendak yang maha kuasa. Misalnya gini, kurangnya aku apa sih gitu, aku udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin itu, nah misalnya, atau aku harus kayak gimana lagi sih, ngerjain gimana gitu, aku harus bekerja seperti apa lagi, mengusahakan seperti apa lagi gitu. Tapi ya kan bisa gitu, hasil itu kayak kurang memuaskan ya, hasil itu kayak kurang apa ya, kurang sesuai gitu dengan keinginan kamu. Ya berarti ada rencana Tuhan di situ ya, ada rencana semesta di situ. Beberapa kalian makna dari itu semua ya, mungkin memang itu kamu harus perbanyak doamu, perbanyak ibadahmu ya. Ada hikmahnya kayak mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya. Jadi jangan andalkan kekuatanmu saja ya. Meskipun kita bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi tetap ya harus mengandalkan kekuatan dari Sang Pencipta gitu. Makanya ya harus seimbang gitu ya, berusaha bekerja dengan berdoa ya. Kalau kurang doanya ya perbanyak lagi doanya, perbanyak lagi doanya gitu ya. Perbanyak usaha boleh, perbanyak doa juga gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa memang banyak teka-teki ya, banyak misteri ini di hidupmu. Beberapa hal seperti memecahkan sendiri ya, apa sih maksud dari semua ini. Tapi aku ngerasa semakin kamu dekatkan diri kepada ilahi, kepada semesta, perlahan kamu akan temukan jawabannya ya. Perlahan kamu akan temukan maksud dari semuanya. Misalnya, oh akhirnya aku ngerti nih, aku harus apa, aku harus kemana, aku harus bekerja seperti apa dan di mana ya. Kamu akan tahu semuanya, kamu akan tahu kemana kamu harus menuju yang layak untuk kamu gitu ya. Kamu akan tahu ini kemana harus pergi, kemana harus mencari jawaban, atau ya perlahan kamu akan tahu ya kemana menemukan jawaban itu sih. Pokoknya ujung-ujungnya jelas aja ya, ada kok kejelasan itu. Tapi kamu harus bisa mencari, harus mau mencari ya. Carilah jawaban itu, carilah kejelasan itu ya, yang terutama ya dari Tuhan ya, dari ilahi. Kemudian kamu akan tertuntun nanti gitu. Oke. Finansial. Nah, aku sih ngerasa secara finansial ya, keuangan, ada saja sih nanti pertolongan ya dari Tuhan, dari semesta. Mungkin nanti ada ya pertolongan dari yang maha kuasa melalui si inilah, melalui si itulah, membantu keuangan kamu lah gitu. Cuma ada beberapa kalian yang akhirnya bisa ya berdiri di kaki sendiri ya. Tuh ya kuncinya sih sebenarnya ya bekerja keras, berusaha lebih keras lagi, terus manajemen keuangan lagi, lebih berhemat lagi, atau ya apa ya, lebih mengendalikan diri gitu aku rasanya ya. Kendalikan diri, jangan biarkan uang keluar aja gitu.
Karena aku ngerasa ini ada aja godaannya. Ada saja godaan nanti. Misalnya godaan dari si inilah, dari si itulah. Jadi sebenarnya orang yang datang di hidup kita, yang hadir di hidup kita, itu perhatikan itu ya, manfaatnya, faedahnya apa, menguntungkan atau merugikan. Ya sebenarnya sama-sama untung nggak apa-apa ya, sama-sama seimbang, balance ya, memberi dan menerima. Kayak sama keluarga, sama teman ya, ya perhatikan ada keseimbangan nggak di situ. Kalau kamu rasa kamu pihak dirugikan, ya batasilah gitu ya. Kalau kamu ngerasa kamu pihak yang dirugikan, pihak yang dimanfaatkan, nah itu harus batasi diri gitu. Wah, tapi ingat ya, ini faktornya tidak hanya dari luar, tapi bisa juga dari dalam diri sendiri. Bagaimana kamu mengendalikan diri, bagaimana kamu berhemat, irit, atau apapun lah. Kamu yang tahu ya, kamu yang tahu harusnya kamu itu berhemat seperti apa. Gitu, oke? Sampai sini dulu ya, Cancer. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.